Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Puspitasari dari Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi 20E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 12 mengenai materi kepemimpinan dari mata kuliah perilaku organisasi. Dari kepemimpinan yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai teori sifat. Teori sifat terbagi menjadi teori mengenai perilaku. Nah, teori mengenai perilaku adalah teori yang mengusulkan perilaku yang spesifik yang mengindiferensikan para pemimpin dari bukan para pemimpin. Yang kedua adalah memprakarsai struktur. Memprakarsai struktur adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan oleh rasa saling percaya antara pemimpin dengan anggotanya. Yang ketiga adalah pemimpin yang berorientasi pada para pekerja adalah seorang pemimpin yang menekankan hubungan interpersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan dari para karyawan. Selanjutnya ada teori kontingensi. Teori kontingensi ini terbagi menjadi beberapa subbab lagi. Yang pertama adalah model kontingensi Fiedler. Teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahan dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Teori kontingensi lainnya adalah teori kepemimpinan yang menitik beratkan pada pengikutnya. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil akan bergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan kontingensi yang tepat terhadap kesiapan dari para pengikutnya. Yang kedua adalah teori kontingensi, teori jalur lain yang dikembangkan oleh Robert House. Teori ini mengenai kepemimpinan yang dilakukan oleh Ohio mengenai memprakarsai struktur dan keramahan, serta ekspektasi dari teori motivasi. Teori ini menyarankan bahwa tugas dari pemimpin untuk menyediakan dukungan atau sumber daya lainnya untuk para pekerjanya atau para pengikutnya. Selanjutnya dari teori kontingensi adalah model pemimpin partisipasi. Model pemimpin partisipasi adalah suatu teori mengenai kepemimpinan yang menyediakan serangkaian aturan untuk membentuk bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah teori pertukaran pemimpin. Para pemimpin anggota adalah suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin dalam kelompok dan di luar kelompok. Teori ini berpendapat bahwa tahap awal dalam sejarah interaksi adalah seorang pemimpin dengan seorang pengikutnya. Dalam kepemimpinan terbagi menjadi beberapa gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan karismatik adalah teori kepemimpinan yang suatu kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan dalam kepemimpinan yang luar biasa. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Para pemimpin yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka yang diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peranan tugas yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang autentik. Kepemimpinan yang autentik adalah kepemimpinan yang para pemimpin mengetahui siapa mereka, mengetahui nilai apa yang mereka yakini, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan berterus terang. Selanjutnya adalah tantangan bagi membangun kepemimpinan. Dalam tantangan membangun kepemimpinan ini ada teori atribut kepemimpinan, yaitu sebuah teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sekedar sebuah atribut orang-orang yang akan diambil mengenai individu. Nah, kepemimpinan
ini ketika Merrill Lynch mulai untuk mengalami. Jadi dalam tantangan bagi membangun kepemimpinan terbagi menjadi subbab lagi. Yang pertama ada substitusi dan menetralisi kepemimpinan. Substitusi adalah atribut seperti misalnya pengalaman dan pelantikan yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan atau kemampuan dari seorang pemimpin untuk menciptakan strukturnya. Nah, dalam substitusi ini terdapat juga penetralisasi, yaitu atribut yang menjadikannya tidak mungkin bagi perilaku pemimpin yang membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikutnya. Nah, ada juga kepemimpinan secara online. Ketika seorang pemimpin yang kepercayaannya didasarkan pada identifikasi. Kepercayaan yang didasarkan pada saling memahami, niatan satu sama lain dan menghargai keinginan serta kehendak orang lain. Kepercayaan yang didasarkan pada identifikasi adalah didasarkan pada memahami niat satu sama lain antar anggota dan menghargai keinginan atau kehendak orang lain yang terutama sulit untuk dicapai tanpa interaksi secara berhadapan muka. Negosiasi secara online juga menjadi terhalang karena kedua belah pihak menampilkan level kepercayaan yang rendah. Selanjutnya adalah menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif, yaitu ketika kita memilih para pemimpin. Proses organisasi yang harus dijalankan untuk mengisi posisi dalam manajemen merupakan latihan dalam mengidentifikasi para pemimpin yang efektif. Anda harus mulai meninjau pengetahuannya, keahliannya, dan kemampuannya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya secara efektif. Nah, selanjutnya ada pelatihan untuk para pemimpin. Organisasi akan menghabiskan banyak anggaran untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Bagi para manajer dalam memperoleh hasil dengan anggarannya, pertama adalah pelatihan kepemimpinan akan cenderung lebih seperti pengawasan diri sendiri yang tinggi. Para individu tersebut memiliki fleksibilitas untuk mengubah perilaku mereka. Yang kedua adalah organisasi dapat mengajarkan mengajarkan keahlian implementasi. Yang ketiga dapat juga mengajarkan keahlian seperti misalnya membangun kepercayaan dan pendampingan. Para pemimpin dapat diajarkan mengenai keahlian menganalisis secara situasional. Mereka dapat mempelajari bagaimana mengevaluasi dan memodifikasi mereka untuk lebih menyesuaikan dengan gaya mereka sendiri. Yang keempat adalah pelatihan perilaku melalui pemodelan latihan-latihan yang dapat meningkatkan kemampuan perorangan untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. Dan ringkasan dari materi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan menjadi bagian yang penting dalam memahami perilaku kelompok, karena biasanya pemimpin yang mengarahkan kita untuk menuju tujuan. Dengan mengetahui apa yang menjadikan seorang pemimpin itu baik, menjadi sangat berharga untuk meningkatkan kinerja suatu kelompok. Riset awal untuk menetapkan sifat kepemimpinan secara universal mengalami kegagalan. Namun upaya terkini dengan menggunakan kerangka kerja 5 besar kepribadian memperlihatkan hubungan yang kuat dan konsistensi di antara kepemimpinan dengan ekstrovert, sifat teliti, dan keterbukaan pada pengalaman. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi adanya kinerja dari suatu kelompok. Dengan mempertimbangkan situasi seperti pemimpin yang beroperasional, teori kontingensi menjanjikan untuk meningkatkan pendekatan kepemimpinan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.